Hai pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih ngobrol bersama Mas Ardian, Mas Ari dan juga Mas Fajri selaku PLNers dari Cikarang ya. Baik. Nah, Mas, ini lagi happening di masyarakat soal kendaraan listrik, maraknya kendaraan listrik yang memang sekarang digunakan oleh masyarakat. Nah, ini sebenarnya bagaimana kesiapan PLN sendiri terhadap ekosistem kendaraan listrik yang mulai tumbuh pada saat ini? Ya, izin Mbak VJ ya menjawab. Untuk support dari PLN, tentunya saat ini kami bekerja sama dengan ibaratnya lembaga-lembaga tertentu ya untuk membangun ya fasilitas dalam pengisian kendaraan listrik umum ya. Jadi ada 3 jenis yaitu SPLU, SPKLU, dan SPBKLU. Nah, memang itu beda-beda. Kalau SPLU itu stasiun pengisian listrik umum biasanya yang sifatnya kecil ya, home charging dan sebagainya. Kalau yang agak gedean yang ada stasiunnya itu namanya SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Kalau yang satu lagi SPBKLU itu stasiun kendaraan baterai ya, kalau nggak salah baterai. Jadi untuk swab itu ada beberapa motor yang memang harus pengisiannya itu mengganti baterainya saja. Nah, kita sudah tersedia di ULP maupun di rest area. Jadi buat pemirsa ya yang nanti mungkin salah bingung ya, untuk ngisi bahan bakar listrik itu di mana? Pasti di setiap kantor PLN, baik itu kantor cabang maupun kantor pusat, itu pasti ada semuanya. Sudah tersedia SPKLU bahkan SPBKLU. Jadi motor maupun mobil itu sudah bisa mengisi di kantor-kantor PLN. Kalau misalkan case-nya ternyata sudah berada di tol. Nah, di rest area itu kita sudah bekerja sama juga dengan developer rest areanya untuk menyediakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Nah, jadi itu. Jadi memang sudah menyediakan ya dengan siapnya kendaraan listrik yang memang di supply di Indonesia ini. Betul. Memang SPKLU juga sudah memang siap juga ya dari PLN sendiri menyediakan itu juga ya. Betul. SPKLU dan juga SPBKLU. Oke, nah SPKLU ini kan pengisian baterai umum ya. Mungkin kalau bensin ngisi gitu ya. Kalau ini ngisi listrik gitu ya. Ada juga yang penggantian baterai itu namanya SPBKLU. Oke, nah ini ada namanya SPLU tadi ya, yang menarik pengisian stasiun pengisian listrik ya. Listrik yang biasa dipakai di rumah. Ya, itu termasuk di home chargingnya. Nah, home charging. Nah, itu seperti apa mungkin bisa diedukasi tuh, Mas? Iya, kalau home charging ini biasanya ketika pelanggan itu ingin membeli kendaraan listrik, biasanya dari ibaratnya penjualnya ya, dealer-dealernya itu sudah menawarkan apakah sekalian untuk diurus terkait SPLU-nya, home charging pemasangannya gitu. Jadi nanti yang biasanya mengurus pemasangannya itu dari dealernya. Untuk pemasangan ini ya panel, panelnya. Kalau dari PLN nanti tinggal mengurus untuk supply listriknya. Jadi biasanya ketika ada permohonan dari dealer terkait, kita cek terlebih dahulu, kita survei. Jaringannya itu sudah bisa disuplai apa belum. Kalau misalkan belum, berarti ada yang memang batasan harus disediakan oleh pelanggan, seperti kabel tupur ya yang langsung connect ya dari KWH, biasanya di paralel ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau misalkan memang jaringannya itu sudah siap, baru kita langsung pasang KWH. Pasang KWH biasanya paling kecilnya itu di daya 7.700 untuk mobil. Nah, kebetulan untuk saat ini PLN juga ada diskon. Dari biasanya sebagaimana contohnya di 7.700 biayanya sekitar 9 jutaan ya, itu hanya membayar sekitar 850.000. Wow, itu jauh banget ya. Makanya kita benar-benar ibaratnya habis-habisan sekarang memberikan diskon nih untuk mempermudah pelanggan-pelanggan yang sudah mulai memakai kendaraan listrik, terutama mobil gitu. Oke, ini lumayan juga diskonnya. Iya, lumayan juga. Diskonnya lebih dari 50% nih, berapa ya? 80% nih. Makanya ya. Berarti ini sampai kapan promonya tuh, Mas, berarti? Kalau untuk saat ini sampai di akhir tahun. Di akhir tahun ini? Ya, untuk yang kendaraan listrik ini. Jadi kalau mau pasang buruan dari sekarang berarti ya. Dari sekarang mumpung lagi diskon. Nanti harga normalnya 8 juta tadi. 8 juta, 8 juta, waduh luar biasa ya. Nah, ini kan ngomongin soal ya tadi pemasangan itu ya. Setiap kendaraan listrik memang kan dibutuhkan daya yang istilahnya juga besar ya
kendaraan listrik ini gitu betul, ya. betul. Oke, berarti kalau misalkan memang mempunyai kendaraan listrik seperti mobil memang harus dipasang itu SPLU itu. Ya. Jadi bisa jadi opsi mau pemasangan sendiri di rumah home charging. Kalau di rumah kan memang tidak perlu keluar ya, langsung tinggal waktu malam sudah pakai, pulang, waktu istirahat, bangun pagi udah penuh iya, baterainya. Iya. Mobilnya kan di rumah gitu. Mobilnya di rumah. Dan pengisiannya sebenarnya itu nggak lama, tergantung. Ada yang ultra fast charging itu cuma 15 menit. Tapi biasanya kalau di rumah itu yang standar. Iya. Yang standar itu biasanya 1 sampai 2 jam. Cuman di sistem mobilnya itu kalau misalkan sudah full ya kayak baterai ya, dia nggak bakal ibaratnya ngisi terus sampai baterai itu aus lah ya, langsung lekat sendiri ya. Oke. Jadi aman. Insya Allah aman ya berarti ya. Oke, baik. Nah ini sebenarnya apa sih yang menjadi concern PLN ya terkait masalah kendaraan listrik dan juga keselamatan lingkungan ini, Mas? Keselamatan lingkungan. Keselamatan lingkungan. Iya. Apa nih concern PLN dalam permasalahan dalam permasalahan kendaraan listrik dan juga keselamatan lingkungan? Iya. Kalau saat ini sih memang PLN sangat concern ya terhadap yang namanya green energy. Jadi makanya di luar kendaraan listrik, PLN itu juga berupaya untuk membangun banyak pembangkit listrik tenaga renewable energy, tenaga energi bersih lah ibaratnya ya, energi bersih. Jadi makanya di sini karena ada arahan juga dari pemerintah bahwa di tahun 2050 itu Indonesia harus zero emisi. Makanya adanya terobosan terkait kendaraan listrik, pembangkit energi tenaga bersih dan sebagainya itu sangat digencarkan gitu. Termasuk hal-hal kecil seperti yang kita kemarin lakukan di UP3 Cikarang juga bekerja sama dengan Ion Delta Mas waktu kemarin sedang launching. Nah, itu kita nanam pohon. Nah, itu juga untuk upaya mengurangi emisi karbon. Nah, seperti itu. Jadi kita sangat-sangat gencar dan sangat-sangat concern untuk penurunan emisi karbon. Gitu. Oke, berarti support juga ya PLN terhadap mungkin program pemerintah untuk masyarakat akan menggunakan kendaraan listrik ini gitu ya. Tapi di daerah Cikarang sendiri gimana? Sudah banyak SPKLU di wilayah Cikarang mungkin? Wilayah Cikarang sudah banyak, bahkan terakhir kita sudah kerjasama dengan McD Lipung, juga McD Delta Mas, jadi McD pun juga ibaratnya menyediakan lah ya. Jadi nggak hanya McD sih, sebenarnya gerai-gerai lainnya, tempat makanan, resto, mall dan sebagainya kita kerjasama, Ion juga termasuk ya, kerjasama untuk membangun SPKLU itu. Gitu. Oke, baik, berarti kalau masyarakat Cikarang yang sudah di wadah-wadah ini sudah boleh gitu ya menggunakan kendaraan listrik karena SPKLU-nya juga sudah banyak gitu ya di daerah Cikarang sendiri nih pemirsa. Nah, ini yang sering jadi permasalahan mengenai kendaraan gitu ya. Kalau kendaraan konvensional kan juga sering terjadi korsleting listrik. Nah, apakah dengan hadirnya kendaraan listrik ini akan lebih meminimalisir hal-hal permasalahan itu terjadi gitu Mas atau gimana? Ya kalau secara simpelnya ya sebenarnya sih pastinya mengatasi ya, karena kalau misalkan kendaraan yang berbahan bakar fosil itu kan ibaratnya masih banyak kerusakan yang berkaitan dengan blok mesin juga ya, terus piston dan sebagainya. Kalau untuk listrik kan biasanya langsung kedetek masalahnya, misalnya kalau nggak dari baterai gitu kan, lalu instalasi kabelnya yang misalkan konslet atau misalkan ada aliran listrik yang bocor, nah jadi lebih kedetek lah daripada mobil-mobil dengan bahan bakar yang konvensional gitu. Oke, jadi memang harus juga di maintenance lebih sering juga berarti ya kalau untuk kendaraan listrik ya berarti. Betul. Ya Mas ya. Oke, baik. Nah ini untuk PLN sendiri bagaimana sih cara berkomunikasi dengan masyarakat gitu ya tentang keselamatan tenaga listrikan ini gitu? Jadi cara kita berkomunikasi salah satunya dengan sosialisasi seperti ini Mbak. Misalnya edukasi dengan media. Tadi sudah disampaikan di awal sama Mas Fajri ya, kita melakukan door to door atau sosialisasi door to door ke masyarakat dengan patroli harian itu. Jadi kalau ada temuan langsung petugas itu pasti mensosialisasikan yang membahayakan masyarakat itu langsung didatengin ke masyarakat. Bisa juga dengan sosial media kita, Instagram atau dari PLN Mobile juga itu banyak info-info yang kita sampaikan juga di situ gitu. Selain tadi door to door ke masyarakat, bisa ke kantor desa yang kita laksanakan itu Mbak, ke sekolahan-sekolahan sampai dari tingkat SMA sampai tingkat
SD pun kita datengin, jadi mencegah sejak dini, mengenalkan anak-anak apa sih bahayanya listrik itu. Oke, berkomunikasi, terlebih memang media sosial sekarang lebih ini juga ya, media-media gitu ya, lebih efektif gitu ya. Dari rumah juga orang udah tahu nih informasinya apa gitu ya. Berarti PLN nih sudah sangat membuka ya dalam proses sosialisasi di era digital ini ya. Berarti salah satunya di media dan juga aplikasi mobile, PLN Mobile itu juga sudah bisa bagaimana menerima aduan-aduan dari masyarakat itu sendiri. Baik, nah ini ngomongin soal Cikarang, ini mungkin kawasan industri terbesar yang kita tahu ya, pasti penggunaan listriknya juga lumayan wah sekali gitu ya. Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini, Bapak, kita akan jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.